Hari ini gue ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang ingin pinjam uang ke temannya tapi malah berujung petaka. Jadi kisah ini tuh sempat terkenal di Jakarta beberapa dekade lalu karena endingnya yang sangat menggemparkan. Tapi sebelum kita mulai atau kita lanjut ceritanya, di sini buat lo semua yang suka kisah-kisah misteri, horor atau yang aneh-aneh dalam bentuk format sebuah cerita, lo datang ke tempat yang tepat karena memang itu yang kita kerjakan dan kita upload seminggu sekali. Jadi kalau lo suka konten kayak gini, boleh diklik tombol like-nya, lalu di subscribe channel kita, dan juga nyalain notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan cerita-cerita kita berikutnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pada siang hari yang agak mendung sedikit itu tanggal 11 Oktober 1966, seorang wanita berkulit kuning langsat memakai baju putih model Shanghai bernama Hafsah itu sedang menuju ke rumah temannya yaitu Siti Aminah atau Aminah di Jalan Ciamas 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebenarnya tuh mereka berteman cukup dekat karena rumah Hafsah sendiri tuh nggak jauh dari situ. Cuman beda kayak blok aja. Rumah Hafsah sendiri itu ada di Jalan Ciomas 2 Kebayoran Baru juga gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya tetanggaan gitu loh. Dan juga mereka tuh sama-sama pedagang perhiasan atau makelar perhiasan. Ya sama-sama memang teman lah, teman-teman satu komplek gitu loh ya. Aminah itu orangnya biasa-biasa aja, dia orangnya sederhana, ramah, dan memang suka bekerja gitu. Rumahnya tuh nggak begitu besar, rumahnya kecil, cuma depannya tuh ada warung gitu. Ada warung gado-gado, asinan, atau cendol gitu, atau makanan-makanan ringan. Jadi dia sembari menjalani usahanya sebagai tukang gado-gado, dia juga seorang makelar atau perantara, ya perhiasan, ya tanah, ya apapun lah untuk demi mendapatkan uang. Dan Aminah juga mempunyai suami bernama Ahmad dan seorang anak angkat bernama Neni. Nah jadi begitu Hafsah atau Ibu Hafsah sesampainya di rumah Aminah, dia tanpa basa-basi langsung bilang tuh ke Bu Aminah kalau dia tuh ingin meminjam uang sejumlah Rp3.000. Jadi ses, aku mau minjem uang dong Rp3.000 gitu. Tapi pada saat itu Aminah tuh kaget dan langsung menolak baik-baik gitu. Aduh maaf nih, saya lagi nggak ada Rp3.000 gitu. Tapi yang bikin kesel adalah jadi Nyonya Hafsah ini tahu kalau Bu Aminah itu sebelumnya atau beberapa hari lalu itu sempat menjual perhiasan jam mewah dan sempat mendapatkan komisi dari penjualan tanah gitu loh. Jadi dia bilang ke Bu Aminah, loh Bu, kan Ibu baru dapat uang tuh dari jualan perhiasan, terus jual tanah juga dapat komisi, masa nggak ada sih 3.000 perak? Nah, Aminah bingung kan? Loh Bu, tapi kan saya juga ada kebutuhan, saya juga ada utang gitu buat bayar utang tanah dia sama yang lain gitu. Dan saya juga dapatnya tuh nggak banyak kok, cuma 3.500. Terus kata Bu Hafsah, ya itu cocok lah, kan saya cuma minjem 3.000 gitu loh. Tapi kata Bu Aminah, nggak ada, saya nggak ada uang Bu. Ya, Ibu jangan kayak gitu Bu, Ibu kan cicilannya juga belum dibayar ke saya. Jadi Aminah rupanya punya cicilan perhiasan ke Bu Hafsah yang memang mau jatuh tempo gitu loh. Jadi Bu Hafsah sengaja minjem uang bahasanya karena tuh agak susah untuk nagih cicilannya ke Aminah. Jadi dia bahasanya dia minjem uang 3.000 padahal sebenarnya dia mau ngambil duitnya dia juga gitu kan. Loh Bu, nggak bisa kayak gitu dong Bu, Ibu kan punya uang dan Ibu cicilannya juga belum bayar nih. Gimana dong, Ibu kok gitu banget sih sebagai teman? Terus Aminahnya mulai emosi tuh. Loh, kalau misalkan saya nggak ada duit, ya gimana? Kamu kok maksa-maksa aja gitu. Jadi akhirnya tuh perdebatan panjang dan emosinya itu memuncak. Tapi pada saat emosinya memuncak, tiba-tiba ada pelanggan tuh. Pelanggan yang ingin membeli asinan di rumahnya Ibu Aminah. Ya udah, terpaksa tuh kan dia manggil-manggil tuh. Bu, mau beli asinan. Ya udah, akhirnya terpaksa Bu Aminah ke depan meninggalkan Bu Hafsah di dalam di ruang tamu. 2 hari kemudian pada tanggal 13 Oktober 1966, keluarga dari pihak Ibu Hafsah itu melaporkan ke Polres Jakarta Selatan ditemani Ketua RT setempat Bapak Sutarji. Jadi mereka melaporkan kalau udah 2 hari ini itu Bu Hafsah tuh nggak pulang ke rumah gitu dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Mereka udah coba cari kemana-mana tapi nggak ketemu. Jadi akhirnya mereka lapor ke RT dan lalu ditemenin RT lapor ke polisi. Nah, polisi akhirnya setelah itu membuat laporan kehilangan, laporan orang hilang gitu maksudnya. Lalu setelah itu ya polisi memulai untuk melakukan pencarian dan mereka pulang ke rumahnya. Nah keesokan harinya pada tanggal 14 Oktober
Ya kan tadi 13 ya, pada tanggal 14 Oktober itu tiba-tiba dari keluarga pihak Bu Hafsah itu mendapatkan telepon dari polisi gitu. Mereka disuruh kantor polisi karena katanya nih ada petunjuk nih. Akhirnya mereka datang pun ke kantor polisi. Ternyata kata polisi di pagi hari tanggal 14 Oktober itu di hari Jumat itu ditemukan jasad wanita yang mengambang di dalam keranjang gitu dibungkus plastik hitam di Sungai Manggarai. Ciri-cirinya itu ya tubuhnya ya biasa gitu pendek. Udah gitu kulitnya kuning langsat dan memakai pakaian putih bermodel Shanghai gitu. Nah, polisi sebenarnya curiga apa ini Bu Hafsah gitu, Bu Hafsah atau bukan. Jadi makanya dia kasih tahu ke pihak keluarga Bu Hafsah. Lalu menganjurkan coba cek ke kamar jenazah di RSCM. Akhirnya keluarga Bu Hafsah pun langsung pergi ke RSCM, cek ke kamar jenazah, langsung mereka lihat jenazahnya kan. Begitu mereka buka, ternyata benar itu memang jenazah Ibu Hafsah yang kondisinya tuh sangat mengenaskan karena kaki dan tangannya itu nggak ada. Jadi rupanya hanya ditemukan itu kaki dan tangannya tuh kayak dimutilasi gitu kan. Ya udah mereka polisi akhirnya mengetahui informasi tersebut, ternyata benar ini Bu Hafsah, berarti agak-agak terang dong. Lalu pihak kepolisian pun membentuk tim penyidikan yang dipimpin oleh Brigadir Hudori. Mereka memulai untuk menginterogasi nih. Mereka mulai melakukan investigasi. Mereka mulai dari keluarga, lalu tetangga-tetangga terdekat, dan mereka berharap akan ada saksi-saksi yang melihat Ibu Hafsah pada terakhir kalinya. Dan ternyata setelah menginvestigasi dan menginterogasi tetangga-tetangga, keluarga, dan lain-lain, ada satu nama yang mengerucut, yaitu nama Ibu Aminah. Kenapa begitu? Karena di sini ada seorang saksi atau tetangga yang melihat sebelum Ibu Hafsah hilang itu pada tanggal 11 Oktober, dia melihat Ibu Hafsah sedang menuju ke rumah Ibu Aminah. Dan juga ada anak-anak yang melaporkan, jadi anak-anaknya ini ternyata teman anaknya Ibu Aminah, dia melaporkan pada tanggal 11 Oktober tuh pas hujan-hujan, rupanya mereka main hujan-hujanan sama anak Ibu Aminah. Nah pada saat mereka ke rumah Bu Aminah, mereka ngelihat Bu Aminah tuh bajunya penuh bercak darah gitu. Walaupun Bu Aminah bilangnya pada saat itu tuh cuma tinta gitu. Cuman mereka akhirnya melaporkan ke polisi. Dan juga ada laporan dari tetangga-tetangga sekitar Bu Aminah bahwa kalau lewat rumah Bu Aminah tuh kayak bau bangkai tikus gitu loh, bau banget gitu loh beberapa hari ini atau kemarin. Lalu ada juga yang melaporkan bahwa pagi tadi itu di hari Jumat ini tanggal 14 Oktober, pagi tadi tuh mereka ngelihat Bu Aminah bersama Mursidi. Mursidi tuh anaknya pemilik kontrakan atau pavilion tempat Bu Aminah tinggal. Jadi mereka ngelihat Bu Aminah bersama Mursidi itu sedang bawa tentengan tas keranjang besar. Lalu mereka pergi berdua naik bemo gitu kan. Karena polisi mendapatkan keterangan seperti itu, mereka langsung ke rumah Bu Aminah. Pada sesampainya di rumah Bu Aminah, ternyata Bu Aminah itu lagi nggak ada. Jadi satu keluarga lagi pergi kondangan. Akhirnya pihak polisi memutuskan untuk ke rumahnya Mursidi. Mereka berharap dapat menemukan suatu bukti gitu di sana. Nah, ternyata benar aja gitu. Begitu mereka ke rumahnya Pak Mursidi itu, mereka menemukan ada kantong plastik hitam. Nah, langsung kan dikonfrontasi nih Pak Mursidi. Awalnya Pak Mursidi itu nggak ngaku gitu. Tapi setelah didesak-desak, dikonfrontasi, akhirnya Pak Mursidi itu mengaku juga kalau memang kantong plastik hitam itu adalah kantong yang dipakai untuk membungkus jasad Ibu Hafsah. Akhirnya Pak Mursidi pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Nah, pada malam harinya, Pak Sutarji mendapat kabar dari pemilik kontrakan kalau misalnya Ibu Hafsah itu sudah sampai di rumah sama keluarganya gitu. Lalu langsung dia ngumpulin tuh hansip-hansip, tetangga-tetangga dikumpulin hansip-hansip. Nah, dia menuju ke rumah Bu Hafsah, dia menuju ke rumah Bu Aminah. Nah, dia juga menelpon polisi, bilang kalau misalkan itu sudah ada di rumah tuh Bu Aminah tuh. Jadi mereka akan ketemu di sana. Nah, sampailah rumah Aminah itu ada ketegangan gitu sama pihak keluarga ya kan, sama suaminya, karena Bu Aminah mau dibawa ke kantor polisi. Tapi akhirnya setelah dijelaskan, akhirnya berhasillah membawa Bu Aminah ke kantor polisi. Nah, sampai di kantor polisi itu Bu Aminah diinterogasi, didesak. Sampai akhirnya Bu Aminah mengaku bahwa iya, memang dia membunuh Ibu Hafsah karena dia merasa kesal dipaksa untuk meminjamkan uang. Jadi akhirnya Bu Aminah mengaku kalau dia memang membunuh Ibu Hafsah pada tanggal 11 Oktober kemarin gitu. Jadi rupanya di tanggal 11 Oktober sehabis ada pelanggan asinan tuh yang mau beli asinan, itu Bu Aminah itu sempat
motong-motong timun. Dia berharap nggak emosi, dia mau makan timun gitu kan, berharap emosinya reda. Tapi begitu dia ngeliat pisau, dia tiba-tiba kayak ada bisikan gaib gitu, kayak apa ya, kayak makin emosi. Wah, makin emosi dia melihat pisau, jadi akhirnya dia langsung ke belakang menemui Ibu Hafsah yang nggak tahu dari belakang, langsung dihabisi saat itu juga. Nah disitulah kan darah muncrat-muncrat ke bajunya, terus dia seret jenazah atau jasadnya Ibu Hafsah ke kamar, lalu dia mikir mau diapain nih, akhirnya dia ngeliat karpet, dibungkus karpet lah. Itu jasadnya Ibu Hafsah dibungkus karpet dan dia taruh di kolong tempat tidur. Nah pada saat itu tuh anaknya ngetok pintu rumah gitu. Anaknya ngetok pintu rumah kan karena lagi hujan-hujan kan. Nah mereka buka pintu, anaknya ternyata sama teman-temannya. Nah disitulah kelihatan bercak darahnya sama teman-teman anaknya itu. Akhirnya udah dikasih uang tutup mulut lah. Jadi supaya mereka nggak perhatiin kalau ini tuh darah. Dan mereka bilang, si Bu Aminah bilang itu tinta kan. Akhirnya setelah itu yang bikin anehnya lagi itu suaminya Ibu Hafsah, suaminya Ibu Aminah dan anaknya Neni itu nggak tahu kalau ternyata itu ada jasad Ibu Hafsah di bawah kolong tempat tidur mereka. Kan kamarnya tuh kecil, di kolong tempat tidur tuh ada jasad dan itu didiamkan selama 3 hari. Jadi di tanggal 11, 12, 13, baru tanggal 14 dikeluarin. Jadi pada saat sudah 3 hari itu kan baunya sudah mulai ada gitu menurut Ibu Aminah. Dia mulai khawatir kan. Lalu dia pikir ini harus diapain ya jasadnya. Lalu dia kepikiran, oh iya coba minta bantuan Mursidi. Mursidi tuh anak pemilik kontrakan, akhirnya dihubungin. Dan dia cerita, Mursidi ini saya mau kamu gali taman kebun di belakang rumah nih. Kamu gali ya buat kira-kira bisa ngubur orang lah gitu. Kamu mau nggak? Emang ada apa Bu? Ya saya mau ngubur orang di situ katanya. Wah Mursidi akhirnya nolak kan, dia nggak berani karena itu kan sama aja dia bekerja sama dengan pembunuhan gitu kan. Tapi karena pada saat itu Bu Aminah tuh megang uang karena dipretelin tuh gelang-gelang atau perhiasannya Bu Hafsah pada saat sudah meninggal Bu Hafsahnya. Jadi dia megang uang, dia janjiin uang lah ke Pak Mursidi itu. Kamu tenang aja, pokoknya nanti saya kasih uang deh. Uangnya cukup besar. Pokoknya kamu cukup bantu saya gali aja. Ya akhirnya Pak Mursidi pun menyanggupinya gitu kan. Setelah itu mereka janjian di tanggal 14 Oktober jam 3 pagi. Mereka janjian di belakang rumah tuh. Mursidi gali tanah, sementara Bu Hafsah nyeret mayatnya, Bu Aminah nyeret mayatnya Bu Hafsah itu keluar ke belakang sambil berharap itu cepat selesai gitu. Tapi karena nyangkulnya agak lambat atau entah gimana, akhirnya Bu Aminah dan Mursidi tuh sepakat untuk membuang jasadnya itu di sungai. Tuh ya udah, jadi akhirnya Mursidi ditugaskan untuk kamu cari deh bemo miliknya Rojali deh, kita sewa aja deh, kita ke Manggarai, kita buang ke sungai. Ya udah, Bu Hafsah sendiri dia mulai melakukan mutilasi jasad tersebut agar muat dimasukkan ke keranjang dan kantong plastik. Nah, singkat cerita, setelah Rojali itu bemonya datang, itu Mursidi sama Bu Hafsah tuh udah nenteng kantong plastik keranjang gede tuh kan, mendekati bemo. Rojali tuh sempat curiga gitu, Nyonya itu apaan kok bawa-bawa keranjang gede gitu. Nah Bu Aminah jawab tuh dengan santai, ini tuh cuma daging katanya, mau dibawa ke Sukabumi, makanya minta dianterin ke Manggarai. Oh ya udah, nggak curiga, Pak Rojal itu nggak curiga, akhirnya ya udah naik, mereka bertiga langsung jalan menuju Manggarai. Nah sesampainya di Manggarai, akhirnya Bu Aminah dan Mursidi itu turun dan Rojali melanjutkan perjalanannya gitu loh. Setelah nengok kiri kanan nggak ada orang, mereka mendekati sungai dan langsung mereka buang keranjang berisi jasad Bu Hafsah itu ke sungai. Tapi naasnya 3 jam setelahnya ternyata ada warga yang menemukan keranjang tersebut dan akhirnya gempar tuh di sekitar situ. Langsung mereka lapor ke polisi. Jadi ternyata kayak gitu kejadiannya. Nah polisi sudah mengetahui hal itu kan, Aminah itu sudah di kantor polisi karena sudah mengakui kejahatannya. Akhirnya polisi memutuskan untuk keesokan harinya akan melakukan rekonstruksi adegan pembunuhan tersebut di TKP, yaitu di rumah Ibu Aminah. Nah setelah itu setelah keesokan harinya, begitu sampai di rumah Aminah, mereka melakukan rekonstruksi adegan pembunuhan. Nah, pada saat jasadnya sudah dilipat karpet, pada saat adegan itu polisi ada yang menanyakan ke Bu Aminah, itu terus mayatnya mau diapain? Nah, disitulah keceplosan Bu Aminah ngomong,
ya ini rencananya saya mau sama kayak di Jalan Cibitung. Polisi bingung. Maksudnya apa rencananya sama kayak di Jalan Cibitung? Jadi rupanya di situ Aminah pernah melakukan pembunuhan. Jadi polisi langsung inget-inget di Jalan Cibitung itu kan deket ya. Ciomas, Cibitung, Cikajang itu memang ada kasus itu. Beberapa tahun lalu ada kasus seorang wanita bernama Nyonya Mangkusiswoyo itu sempat hilang. Polisi coba nyari gitu, tapi tuh nihil, nggak ada hasil. Akhirnya didesaklah Aminah ditanya, ini maksudnya apa Jalan Cibitung? Di situ akhirnya Aminah menjawab. Jadi sebenarnya 7 tahun lalu saya sama suami itu tinggal di Jalan Cibitung. Nah di situ saya kenal dengan seorang perempuan bernama Ibu Mangkusiswoyo. Nah karena kami itu memang berbisnis perhiasan, ya jadi kami agak dekat. Nah pada saat itu ditanya polisi itu kenapa kamu bunuh? Jadi ternyata hal itu sepele. Jadi dia ngebunuh Ibu Siswoyo karena pada saat itu Ibu Siswoyo main ke rumah Bu Aminah, dia membawa sebuah liontin. Nah sebuah liontin itu dia mau jual ke Aminah seharga Rp5.000. Aminah mau itu pada saat itu, dia mau, tapi dia maunya bayarnya nyicil. Tapi Ibu Siswoyo maunya itu di cash atau kontan. Nah Aminah maunya nyicil, Ibu Siswoyo maunya kontan. Nah terjadi perdebatan kayak gitu, entah gimana Aminah emosi, langsung dicekeklah Ibu Siswoyo sampai mati. Nah ternyata diseret juga ke kamar, dimasukin ke karpet, dimasukin kolong tempat tidur, sama persis seperti itu selama 2 hari. Dan itu pun anehnya juga suaminya juga nggak tahu kalau ada jasad Ibu Siswoyo di situ. Setelah 2 hari itu Aminah mengakui membunuh Ibu Siswoyo itu pada tanggal 5 Desember 1959. Jadi 2 hari berikutnya itu tanggal 7 Desember pagi-pagi, kebetulan nggak ada orang di rumah, akhirnya dipotong-potong lah, dimutilasi itu mayatnya Ibu Siswoyo, lalu dikubur di belakang rumah di bawah pohon mangga. Nah mendapat keterangan seperti itu, akhirnya pihak polisi pun mengecek ke Jalan Cibitung di bawah pohon mangga. Mereka menggali tuh di bawah pohon mangga, mereka gali, ternyata benar ditemukan kerangka tulang belulang yang diperkirakan memang milik Ibu Siswoyo. Akhirnya pihak kepolisian pun menelpon pihak keluarga Ibu Siswoyo dan menerangkan bahwa ini kerangka tulang belulang sudah ditemukan dan kami tahu siapa pembunuhnya, seperti itu. Tapi di sini yang paling bikin menyeramkannya atau mengerikannya adalah setelah didesak-desak, Aminah akhirnya mengakui bahwa dia pernah melakukan pembunuhan lain, yaitu dia pernah membunuh 3 anak angkatnya. Dan dia juga pernah membunuh sahabat masa kecilnya bernama Sumarni, yang akhirnya dikuburkan atau jasadnya dikuburkan di pantai Sukawayana di daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Akhirnya polisi itu bergerak langsung koordinasi dengan Polres Sukabumi atau Polres Jawa Barat, koordinasi mengecek lokasi di mana ditunjukkan oleh Aminah, apakah benar tuh ada jasad Sumarni. Anehnya setelah dicari-cari di lokasi yang sesuai ditunjukkan oleh Aminah, itu nggak ada tulang belulang atau apa, itu nggak ada. Dan Aminah mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan ini itu karena dia mendapatkan bisikan gaib. Jadi itu sebelumnya ternyata Aminah tuh pernah mempelajari ilmu spiritual atau ilmu supranatural kepada seseorang di Sukabumi yang bernama Ade atau Pak Ade gitu, atau Mbah Ade. Nah katanya kalau Aminah mau kaya raya, dia harus membunuh 25 orang wanita dan 3 anak bayi lalu diminum darahnya. Dia mendapatkan keterangannya seperti itu. Nah polisi kan bingung kan, akhirnya gimana nih? Coba kita cari deh namanya Pak Ade itu. Akhirnya dicarilah Pak Ade itu kan. Ketemu, ditangkap, diinterogasi. Tapi karena nggak ada bukti yang kuat bahwa Pak Ade ini ikut melakukan pembunuhan terhadap korban-korbannya Aminah, akhirnya Pak Ade ini dilepaskan gitu. Jadi Aminah akhirnya diajukan ke meja hijau. Setelah diperiksa kejiwaannya oleh ahli kejiwaan bernama Dr. Tomo Kusumo. Nah itu kata Dr. Tomo Kusumo, itu Ibu Aminah menderita atau mengidap hipertensi eksploitif. Jadi itu mungkin lebih kalau zaman sekarang itu kayak IED ya, kayak IED itu kayak intermittent explosive disorder, atau bahasa gampangnya itu psikopat.
Jadi kalau orang psycho itu tuh, orang psikopat atau orang yang kena IED itu mereka kalau misalkan terdesak atau emosi, mereka nggak sungkan-sungkan melakukan hal-hal yang nekat, kayak membunuh, memutilasi, atau apa tuh tanpa rasa bersalah, mereka nggak sungkan-sungkan untuk melakukan hal itu. Nah, rupanya menurut ahli kejiwaan itu Bu Aminah itu psikopat. Nah, jadi akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis hukuman 20 tahun penjara kepada Ibu Aminah dan dia dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Wanita di Bukit Duri. Dan pada saat itu kan gempar beritanya di media massa. Media massa pun menjuluki wanita 38 tahun ini yang sudah menikah sebanyak 5 kali tanpa memiliki anak kandung sebagai Dracula Kebayoran Baru.